Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Pemirsa TV One dimanapun berada, hadis yang akan kita kaji diriwayatkan dari Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasim bihi, ceritakan kepadaku satu saja yang akan aku pegang sampai mati. Jangan banyak-banyak, satu saja. Nabi menjawab, qul, katakan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, summa istaqim, kemudian istiqamah. Begitulah pentingnya istiqamah. Nabi tidak mengatakan salatlah, puasalah, hajilah, menikahlah, jihadlah, tidak. Nabi umum. Makanya di antara nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, utitu jawami'ul kalim, aku diberikan jawami al-kalim, kata-kata singkat, padat, tapi maknanya luar biasa. Katakan Rabbi Allah, Tuhanku, Rabbku Allah, summa istaqim, istiqamah sampai mati. Ketika engkau sudah mengatakan Rabbku Allah, maka ujian keimanan datang silih berganti. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Apa komentar Imam Az-Zahabi dalam kitab At-Talkhis? Sahih. Ini hadis sahih. Dulu sebelum mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah, hidupnya nyaman, tentram, tenang. Begitu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, suami meninggal. Tak lama sesudah itu dituduh fitnah macam-macam. Tak lama sesudah itu datang malapetaka, bencana, kesusahan. Tapi tetap berkata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itulah makna istiqamah. Kalau ada orang berkata Allah pada saat senang, biasa. Ada orang mampu berkata Allah pada saat tersenyum, biasa. Tapi pada saat pukulan datang bertubi-tubi, dia tetap berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah istiqamah. Itulah yang dimaksud Nabi SAW. Katakan Rabbku Allah, tsumma istaqim. Walau badai menghantam, walau kapalmu pecah di tengah samudera, kau tinggal terapung di tengah samudera yang luas hanya di atas satu kepingan pecahan kapal kayu, laut tak bertepi, atas tak satu pun dapat, kau hanya berkata Allah, Allah. Idza dhaqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau sempit dunia ini katakan Allah. Apa yang dapat menenangkan hatimu? Huwallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Hati ini bukan punya kita. Banyak orang salah sangka. Karena dia sangka hati ini sudah berada dalam dirinya, lalu dia sangka itu punya dia. Bukan, itu punya Allah. Maka minta kepada dia yang punya hati, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Itu saja yang dapat menolong. Lalu kemudian apa sebenarnya yang diinginkan? Subuh sebelum matahari terbit, Allahu Akbar. Sebelum matahari tergelincir, Allahu Akbar. Sebelum matahari condong sempurna gelap petang, Allahu Akbar. Sebelum matahari tampak, masih tampak ufuk merahnya, Allahu Akbar. Sempurnanya malam, Allahu Akbar. Yang diinginkan dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa sebenarnya yang diinginkan? Menjawab seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang diinginkan dari semua itu adalah istiqamah. Dalam keadaan musafir tetap istiqamah, jamaah takhir, jamaah taqdim. Dalam keadaan sakit tetap istiqamah, di atas tempat tidur, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki. Istiqamah ketika dia tidak ada dalam diri kita, Masya Allah. Apa sebenarnya makna istiqamah? Qamah, tegak, lurus. Istiqamah agar tetap tegak, lurus apapun yang terjadi. Tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, tidak condong ke depan, tidak telentang ke belakang, tidak terlampau tinggi, tidak pula terlalu rendah. Istiqamah, tegak dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berada di jalan istiqamah disebut mustaqim. Jalannya itu mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus. Dengan itu kami menjadi istiqamah. Apa yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihissalam? Ketika hartanya banyak, dia menjadi hamba Allah. Dia tidak hamba harta. Perlahan-lahan tanaman kering mati. Karena makanan tidak ada, sapi, onta, kambing mati. Anak-anak meninggal dunia,
sakit, meninggal. Sampai pada akhirnya, kalau mati selesai, dia tidak mati, tapi setengah mati. Kulit bernanah, berulat, sakit. Keluarkah kata-kata kafir dari mulutnya? Ingkarkah dia? Mana anakku, mana ternakku, kenapa begini, kenapa begini? Tidak. Sampai akhirnya Siti Rahmah, istrinya berkata, berdoalah Ayub kepada Allah. Engkau kan hamba Allah, engkau kan Nabi Allah, engkau kan Rasul utusan Allah. Kenapa tak berdoa? Dia tidak mengeluh pada Allah sedikit pun. Dia hanya berkata, Rabbi ya Allah, anni massaniyad-dur. Aku terkena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih di antara yang terkasih. Dia tidak ada berkata, sehatkan aku sudah sakit, aku sudah tidak taat. Kenapa anakku meninggal, kenapa ini terjadi, kenapa ternak mati, kenapa kering kerontang, sudahlah begini, kulit lagi. Tidak. Dia istiqamah. Dia tahu, ini ada hikmahnya. Allah. Tauhidnya bulat. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu ya Muhammad. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu mereka bertakwa. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu mereka takut pada Allah. Mudah-mudahan dengan berpikir, mendengar kisah itu muncul ide-ide mereka. Berpikir bagaimana Allah SWT menguji iman. Innallaha, sesungguhnya Allah idza ahabba qauman, kalau cinta kepada kaum, ibtalahu, dia uji hamba itu. Oleh sebab itu istiqamah dalam senang maupun susah, dalam canda maupun tawa, dalam bahagia maupun duka, tetap berkata Allah, Allah. Sampai pada akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dalam keadaan sakit, tak tertahankan lagi bagaimana? Cuci darah, buah pinggang, paru-paru, diabetes, semua datang. Tapi mulut tetap tersenyum. Kenapa? Karena ada hikmah di balik itu semua. Yang dia pandang bukan zahirnya, tapi ada hakikat. Dari itu semua adalah ampunan Allah SWT. Dia sayang. Dia tahu bahwa inilah bukti cinta Allah. Inilah bukti sayangnya Allah SWT. Justru saya bahagia karena diperhatikan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mengambil hikmah dari istiqamah. Pemirsa TV One, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saat ini sedang terbaring di rumah sakit, meleleh air mata karena tidak dapat berpuasa, tapi tetap yang keluar dari mulutnya, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, Allahu Akbar. Itulah orang yang istiqamah. Dulu saat punya kuasa, dia berkata Allah. Saat tidak ada kuasa, tetap juga Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang yang menyebut Allah waktu dia tegak, waktu dia kerja, waktu dia ada kuasa, waktu dia masih punya jabatan. Wa qu'udan, saat sudah tidak ada lagi, saat duduk pun juga tetap menyebut Allah. Wa ala junubihim, saat berbaring sakit, tetap juga dari mulutnya Allah, Allah. Tapi ada orang yang keluar dari mulutnya sumpah serapah, caci maki. Apakah dengan menyumpah serapah, caci maki, keluar kata-kata kasar, kotor itu sakit menjadi berkurang? Apakah dengan sumpah serapah itu masalah menjadi hilang? Kalaulah sumpah serapah, caci maki, kata-kata kotor bisa menghilangkan penyakit, tentu tidak perlu lagi orang mengambil kuliah fakultas kedokteran, dokter spesialis. Cukup dengan sumpah serapah, caci maki. Apakah dengan berkata kasar itu lalu menghilangkan rasa gundah gulana susah hati? Tidak. Sesungguhnya kita sedang menyiramkan bensin di tengah lalang yang kering. Makin menyala dia. Maka tidak ada jalan lain selain berkata Allah. Idza dhaqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau sudah sempit terasa dunia, tak ada lagi tempat berbagi suka, tak ada lagi tempat berbagi cerita duka. Saat itu satu-satunya tempat menghadap hanya Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta tolong kepada Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan yang meninggal dunia pada jihad perang fi sabilillah itu mati. Mereka tidak mati. Wal ahya. Mereka adalah orang-orang yang hidup. Walakin la tash'urun. Kamu yang tak bisa merasakan nikmat mereka. Mereka dalam kenikmatan yang luar biasa. Tapi kamu yang belum bisa merasakan nikmatnya, kamu ingkari, kamu katakan nikmat apa ini? Padahal kamu yang belum merasakan kenikmatan. Minuman apa ini? Kenapa pahit sekali? Karena kau belum mampu merasakan manisnya kopi. Tapi mereka yang sudah merasakan manisnya, mereka berkata, berdecak kagum. Oh, luar biasa. Baru hanya sebatas minuman saja kau belum mampu merasakannya. Bagaimana dengan cinta Allah? Oleh sebab itu istiqamah dalam ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait.
Kalau engkau istiqamah beribadah kepada yang pemilik rumah ini, Baitullah Allah SWT, Allah akan selamatkan engkau dari dua. Siapa dia? Alladzi at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dia bagi makanan. Wa amanahum min khauf. Kalau engkau takut, dia akan memberikan engkau ketenangan. Dua ini yang menghantui manusia. Takut lapar, takut tidak ada makan, takut tidak ada pakaian, takut tidak ada pekerjaan, materi, benda, harta. Tapi ada satu lagi yang paling menakutkan, hilang jabatan, hilang kekuasaan, hilang kecantikan, hilang pamor, hilang popularitas, hilang materi. Yang satu lagi non materi, benda. Yang satu lagi non benda. Dua-duanya akan hilang sirna kalau kau istiqamah. Janji Allah SWT. Kalau engkau istiqamah, maka Allah akan berikan yang tidak diberikan kepada yang lain. Oleh sebab itu, kita jaga istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang berkata Allah. Sumastaqamu. Kemudian dia istiqamah dalam itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepada mereka malaikat. Apa kata malaikat? Alla taghafu. Jangan kau takut. Wala tahzanu. Jangan kau sedih. Karena ternyata manusia sebelum mati itu dihantui oleh dua rasa. Yang pertama, takut sakratul maut. Takut titian siratal mustaqim, takut azab kubur, takut hisab, takut neraka, takut. Yang kedua adalah sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan kendaraan, sedih meninggalkan tabungan, sedih meninggalkan jamaah. Datang malaikat berkata, Allah taqafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Hilang takutnya, hilang sedihnya, hampa hatinya. Tidak, ada malaikat mengirimkan satu rasa. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan itu? Istiqamah. Oleh sebab itu selesai zikir tahlil, afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saat senang, la ilaha illallah. Saat susah, la ilaha illallah. Saat sedih, la ilaha illallah. Saat mendapatkan, la ilaha illallah. Saat kehilangan, la ilaha illallah. Ditutup dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu. Dengan itu kami mati. Wa alaiha wa biha nub'atsu. Dengan itu juga nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah. Tapi menyatakan istiqamah tidak seperti menggerakkan anak lidah. Istiqamah tidaklah olahan kata. Istiqamah adalah amal perbuatan real dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Dilatih. Maka ketika datang yang menyusahkan hati, ya Allah, balikkan kepada Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kamu dengan rasa takut. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, sakit, terbakar, mati. Was samarat, kekurangan buah-buahan. Masa paceklik, kering kerontang, takut, ngeri, cemas, la tahzan, don't be sad. Jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Kenapa demikian? Alladzina qalu, orang-orang yang berkata ketika musibah itu datang, keluar dari mulut mereka, apa kata mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan tanaman ini, jangankan kambing ternak ini, jangan semua kenikmatan ini, semua yang ada ini semuanya lillah, semua punya Allah. Allah titipkan, Allah pinjamkan sebentar, sekejap saja. Lalu mengapa aku harus marah? Mengapa harus aku mengamuk? Mengapa harus tidak ridho? Mengapa harus tidak senang? Ini semua adalah rencana skenario ilahi. Maka tidak ada yang lebih tinggi daripada maqam ridho. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabb. Wa bil islami dina. Aku ridho Islam sebagai way of life. Jalanku adalah Islam. Apapun yang terjadi, aku tetap Islam. Wa in hurriqta au qutti'ta, walaupun kau dibakar, kau dipotong berkeping, kau tetap berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kita dan generasi kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Tetaplah istiqamah dengan acara ini. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, mudah-mudahan kita tetap dalam istiqamah. Bagaimana pesan Nabi SAW agar kita tetap menjaga istiqamah ini? Di antara pesannya adalah alaikum bil jamaah.
Begitu yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Sunan At-Tirmizi. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Wa iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah, jangan sendirian, jangan misahkan diri dari jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan akan senantiasa bersama dengan orang wahid. Kalau dia satu, datang. Wa huwa minal itsnaini ab'adu, dan dia akan menjauh dari dua orang. Serigala hanya akan menanti kambing-kambing memisahkan diri dari jamaah. Sekumpulan serigala hiena akan menunggu kambing hutan. Ketika ada satu kambing memisahkan diri dari jamaah, kenapa jamaah? Kenapa kambing memisahkan diri dari jamaah? Salah satu penyebabnya adalah rumput. Rumput yang menghijau membuat kambing terlambat dari jamaah yang lain. Akhirnya dia sibuk dengan makan rumput. Dia tidak sadar di balik rumput ada serigala yang sudah mengamati dari tadi, diterkam. Serigala tidak pernah mau menerkam segerombolan kambing langsung ke tengah. Tidak, tapi dia pantau. Segerombolan bison menyeberang sungai, buaya, predator, aligator menunggu sejenak. Ketika ada satu ekor bison yang minum, apa yang membuatkan bison memisahkan diri dari jamaah? Karena haus. Dan dia lupa bahwa jamaahnya sudah pergi, dan dia tetap saat itulah diterkam lehernya, mulutnya, sampai akhirnya berkeping dalam gigi-gigi yang tajam dari seekor predator. Ikan hiu akan mengamati ikan tongkol yang berjamaah. Ikan tongkol kecil di tengah samudera yang luas. Tapi kalau dia sudah bergerombol, dia lebih besar dari paus. Maka hiu tidak berani menerkam. Ini ikan besar. Tapi ada satu ikan memisahkan diri, dia akan dihabisi, akan tercabik-cabik. Maka istiqomah dijaga dengan berjamaah. Ada sebuah komunitas, komunitas masyarakat pencinta dakwah, komunitas pemuda hijrah, komunitas muslim ekonomi Islam, komunitas ini ada ketua, sekretaris, bendahara. Kenapa dia tidak pernah datang berkumpul? Kita tanya apa sebabnya? Mengapa kamu tidak datang? Ini semua akan menjaga kita dalam istiqamah. Jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Karena serigala hanya akan menerkam al-qasiyah, binatang-binatang yang memisahkan diri dari jamaah. Al-jama'atu rahmah, berjamaah itu rahmat. Wal furqatu azab, sedangkan memisahkan diri dari jamaah itu adalah azab, penderitaan yang berkepanjangan. Maka ketika kita punya komunitas, tapi jangan fanatik, jangan melampau gulu ekstrim. Ini hanya ormas, ini hanya organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Adapun yang terkait dengan masalah ritual, akidah, ibadah, selama dia ahlus sunnah wal jamaah, selama masih asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, selama tidak mengkafirkan sahabat Nabi, mencintai ahli bait, maka mereka adalah saudaramu. Begitulah Islam mengajarkan kita hendaknya senantiasa berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam semua berjamaah, salat berjamaah. La yantahiyanna, mereka yang tidak ikut berjamaah, berhenti, jangan lagi mengulangi perbuatannya. Kalau tetap juga dia tidak mau berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Begitulah Nabi menjaga jamaah. Lalu kemudian bagaimana dengan zakat? Zakat dikelola berjamaah, baitul mal. Di masjid orang berjamaah dalam salat, Ka'bah, Baitullah. Tapi juga dalam hal ekonomi mesti berjamaah. Ini yang membuat kita akan tetap istiqamah. Sampai kapan kita bersahabat? Sampai kapan kita berkawan? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa. Dan saat itu kawan tetap membimbing kita istiqamah. Dulu waktu engkau hidup, aku yang mengajarkan engkau sholat. Dulu waktu engkau masih muda, aku yang mengajarkan engkau, menunjukkan ini batas-batas haram, batas-batas mahram. Tapi sampai hari ini, akhi, saudaraku, malaikat maut akan mencabut nyawamu, dan aku tetap mengucapkan di telingamu sebelah kanan, laqinu mautakum, talqinkan orang yang mau sakratul maut di antara kalian, la ilaha illallah. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengajak kita istiqamah. Sahabat yang baik adalah sahabat yang membisikkan ke telinganya istiqamah. Sahabat yang baik adalah sahabat yang menjaga dalam sebuah komunitas yang istiqamah. Ketika dia ada, pegang dia sampai kematian tiba. Karena kau belum tentu akan mendapatkan orang yang seperti itu di masa akan datang. Tapi ketika belum lagi, maka mudah-mudahan menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Berniat baik, berfikir baik,
mendapat kebaikan. Syukur, berpikir baik, berbuat baik. Ternyata yang datang tidak baik, sabar. Ajaban li amril mu'min, orang beriman itu mengagumkan, luar biasa dia. In asabahu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, syakar. Dia bersyukur, karena khairan lahu, itu lebih baik bagi dia. Kenapa baik? Karena dia akan mendapatkan kenikmatan berganda, berlipat ganda. In asabahu dharra, kalau yang datang menimpanya itu kesusahan, kesulitan, sabar, dia tetap bersabar. Karena khairan lahu, sabar itu pun baik baginya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan bighairi hisab. Tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah ya Allah, ala syariatil gharra, di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasul utusan Allah. Alaiha nahya, alaiha namut, wa biha nub'atsu. Insyaallah taala minal aminin, masukkan kami dalam orang-orang yang aman dari azab neraka ya Allah. Amin. Allahumma rzuqna al-istiqamah fil jama'ati ahli sunnati wal jamaah. Berikan kami istiqamah dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa TV1 dimanapun berada, selamat bersahur, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.